Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Welcome back to my YouTube channel, student. Di video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Jadi, metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Selama berlangsungnya proses kimia atau reaksi kimia di dalam tubuh, terjadi perubahan struktur molekul dari suatu zat. Nah, reaksi-reaksi metabolisme itu ada dua. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Sementara anabolisme itu adalah kebalikannya, yaitu reaksi pembentukan atau penyusunan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul kecil yang sederhana. So, katabolisme itu kata kuncinya adalah memecah atau mengurai, sementara anabolisme kata kuncinya adalah membentuk. Kita lihat dulu gambaran tentang anabolisme dan katabolisme. So, anabolisme itu tadi merupakan reaksi pembentukan dari molekul-molekul kecil menjadi molekul yang besar dengan menggunakan energi. Sementara katabolisme yang memiliki kata kunci memecah atau menguraikan, yaitu menguraikan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil dan menghasilkan energi. Jadi di proses anabolisme terjadi yang namanya penggunaan energi, sementara pada katabolisme terjadi pembentukan energi. Kedua proses ini dapat berlangsung dengan cepat jika dibantu oleh enzim. Jadi, video ini akan membahas secara khusus tentang enzim, dimulai dari struktur, cara kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan teori enzim. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Arti dari biokatalisator adalah meningkatkan atau mempercepat jalannya reaksi kimia, tapi tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Jadi, reaksi awal sama dengan reaksi akhir. Tanpa enzim, reaksi-reaksi biokimia akan berjalan sangat lambat. Setiap sel di dalam tubuh makhluk hidup telah dilengkapi dengan berbagai jenis enzim. Sekarang kita bahas tentang struktur enzimnya. Enzim itu terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim ini adalah bagian protein, sementara gugus prostetik adalah bagian yang bukan atau non-protein. Apoenzim ini adalah bagian yang merupakan protein. Ini memiliki dua sisi. Sisi yang pertama disebut dengan active site atau sisi aktif yang fungsinya adalah mengikat substrat. Sementara di bagian sini ini namanya adalah allosteric site atau sisi allosterik yang fungsinya bukan mengikat substrat tetapi mengikat koenzim atau kofaktor. Apa itu substrat? Nah, substrat ini adalah zat yang akan dipecah oleh enzim. Jadi ini adalah substrat-substrat yang dimaksud, seperti maltosa. Dipecah oleh enzim maltase, maka akan terbentuklah glukosa. Amilum atau tepung ini dipecah oleh enzim amilase, maka berubah bentuknya menjadi maltosa. Kemudian protein dipecah oleh enzim protease, maka produk yang dihasilkan adalah asam amino. Sementara lemak dipecah oleh lipase, diambil dari kata lipid. Ini akan dipecah dan membentuk produk asam lemak dan gliserol. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang akan dipecah oleh enzim. Misalnya di sini ada daging dan ada ikan yang mengandung protein. So, tadi protein enzimnya adalah protease. Protease ini ada beberapa macam, misalnya enzim pepsin, kemudian enzim tripsin, ada lagi enzim peptidase. Nah, ini enzim-enzim protease yang akan merubah protein-protein dari daging dan ikan menjadi asam amino. Kemudian kita lihat di gambar keduanya, ini ada roti dan donat. Roti dan donat ini mengandung amilum. Jadi, enzim-enzim yang bekerja pada amilum, misalnya amilase tadi ya,
atau ada sukrase, ada juga maltase, ada laktase. Nah, ini akan merubah makanan tersebut menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, menjadi glukosa misalnya. Kemudian ini ada coconut oil atau minyak. Minyak nih, oil nih mengandung lipid, ya kan, mengandung lemak. Jadi dia akan dipecah oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini adalah substrat-substrat yang akan dipecah oleh enzim. Jadi ini substrat-substrat inilah nanti yang akan menempel atau terikat pada sisi aktif dari enzim itu sendiri. Nah, sebagai katalisator organik, enzim hanya bisa mengatalisis satu jenis reaksi kimia. Seperti ini, protease hanya bisa memecah protein menjadi asam amino. Jadi, meskipun terdapat ribuan enzim di dalam tubuh makhluk hidup, tidak akan pernah terjadi suatu reaksi dikatalisis oleh enzim yang salah. Nah, komponen yang kedua yaitu gugus prostetik. Gugus prostetik ini adalah gugus non-protein. Terdiri dari dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Nah, kofaktor dan koenzim inilah nanti yang akan terikat pada sisi alosterik dari enzim. Kofaktor itu tersusun dari zat anorganik seperti besi, Fe, klorida, kalsium, mangan, magnesium, kemudian hidrogirum, kemudian zinc. Fungsinya apa? Fungsi dari kofaktor sebagai copilot enzim. Ini yang membantu meningkatkan kinerja dari enzim. Nah, yang kedua tadi koenzim tersusun dari zat organik. Kalau ini anorganik, kalau ini zat organik. Contohnya adalah NAD. NAD adalah Nada adalah Spanyolnya. Nyet. Contohnya NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Yang ini FAD. FAD itu flavin adenine dinucleotide. Kalau yang ini NADP ada fosfornya. Nicotinamide adenine dinucleotide fosfor dan vitamin B. Enzim merupakan molekul besar yang bekerja dengan cara bereaksi dengan senyawa lain yang tadi kita sebut dengan substrat untuk membentuk suatu kompleks yang disebut dengan kompleks enzim substrat, di mana kompleks ini bersifat sementara dan terbentuk pada bagian penting molekul enzim yang disebut dengan sisi aktif. Jadi substrat akan terikat pada sisi aktif enzim, kemudian akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, kompleks enzim substrat ini kemudian akan pecah dan menghasilkan produk, meninggalkan suatu molekul enzim yang akan menganalisis reaksi kimia lain. Jadi, si enzim ini nanti tidak akan hancur atau tidak akan hilang, nah, tapi dia akan bekerja lagi untuk substrat sejenis yang lainnya. Kita lihat animasinya ya. Nah, itu tadi adalah animasi dari cara kerja enzim. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim bekerja sangat spesifik. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa enzim itu hanya bisa mengatalisis satu jenis reaksi kimia saja. Enzim hanya bekerja pada satu jenis substrat, satu enzim untuk satu jenis substrat. Yang kedua, enzim dapat digunakan berulang-ulang. Jadi, enzim yang sama, yang tadi misalnya sudah mengatalisis substrat A, dia bisa mengatalisis substrat lain tapi yang sejenis. Kemudian yang ketiga, bersifat reversible atau bolak-balik. Artinya, enzim bisa bersifat anabolitik atau bisa bersifat katabolitik. Artinya, enzim berarti ada dua tipe. Tipe pertama disebut dengan tipe anabolik.
yaitu yang bekerja dengan membangun molekul. Ini contoh enzim yang membangun molekul dari molekul-molekul sederhana membentuk molekul yang lebih besar. Yang kedua, tipe enzim katabolik, yaitu yang bekerja dengan memecah molekul. Karena itu, enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Nah, yang keempat, enzim itu bersifat labil karena dia protein, maka dia labil. Protein itu labil pada suhu tertentu dan pada pH tertentu. Yang kelima, menurunkan energi aktivasi. Maksud dari menurunkan energi aktivasi adalah dengan keberadaan enzim, maka energi yang digunakan lebih sedikit dibandingkan bila suatu reaksi tanpa enzim. Nah, ini adalah gambaran grafik bahwa enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Ketika sebuah reaksi tanpa enzim, maka energi yang digunakan akan sangat tinggi. Sementara ketika sebuah reaksi menggunakan enzim, semakin banyak enzim yang digunakan, maka energi yang digunakan pun akan semakin rendah. Oke, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama adalah suhu. Seperti dikatakan tadi bahwa enzim merupakan protein dan protein itu labil terhadap suhu. Jadi istilahnya dalam biologi disebut dengan termolabil. Nah, bila enzim berada pada suhu 0 sampai 30 derajat atau di bawah 30 derajat Celcius, maka enzim akan inaktif atau tidak aktif. Sementara suhu optimumnya berada di angka 30 sampai 40 derajat Celcius. Bila melebihi angka 40 derajat Celcius, maka enzim akan rusak atau istilahnya denaturasi. Nah, ini adalah grafiknya. Di sini terutama inaktif, kemudian di sini suhu optimumnya semakin tinggi, maka akan terjadi denaturasi. Kemudian yang kedua, pH, tingkat keasaman. Tidak semua enzim itu memiliki patokan tingkat keasaman yang sama. Contohnya adalah pepsin. Pepsin ini ada di lambung. Lambung itu memiliki HCl, jadi tingkat keasamannya sangat tinggi. Maka pepsin itu bisa bekerja pada pH yang asam. Petialin. Petialin ini ada di mulut, jadi pH-nya netral. Sementara tripsin ada di pankreas. Pankreas tidak bersifat asam, tapi bersifat basa. Jadi tripsin dapat bekerja pada pH basa. Faktor selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim, maka reaksi semakin cepat. Maka grafiknya ditunjukkan dengan reaksi yang semakin meningkat. Kemudian konsentrasi substrat. Nah, semakin tinggi konsentrasi substrat, cepat laju mencapai kecepatan maksimum. Tapi setelah mencapai kecepatan yang maksimum, ditambahkan substrat lagi, tidak akan mempercepat laju reaksi. Jadi reaksinya akan menjadi konstan. Maka grafiknya seperti ini. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Intinya inhibitor itu adalah penghalang dari kerja enzim. Nah, ini adalah grafiknya. Semakin banyak jumlah inhibitornya, maka kerja enzim atau aktivitas enzim menjadi menurun. Nah, inhibitornya ada beberapa macam. Yang pertama ada yang inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible ini inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah dan tidak dapat balik. Dimana setelah inhibitor irreversible mengikat enzim, inhibitornya tidak bisa dipisahkan lagi dari sisi aktif enzim. Kalau inhibitor reversible sudah menempel atau sudah mengikat sisi aktif enzim, maka tidak bisa dilepas lagi sehingga enzim ini tidak bisa mengikat si substrat. Inhibitor atau hambatan irreversible ini biasanya disebabkan oleh terjadinya proses destruktif atau kerusakan pada gugus fungsi enzim. Inhibitor reversible berarti inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau bisa balik lagi. Yang ini
ketika berikatan, dia bisa dilepaskan kembali dari ikatannya. Inhibitor reversibel ini ada dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Untuk inhibitor yang kompetitif, biasanya substrat atau inhibitor akan berkompetensi untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Ini rebutan nih biasanya. Kemudian kalau yang non-kompetitif, inhibitor tidak berikatan dengan enzim bebas, tapi hanya dapat dengan kompleks IS. Atau bisa juga inhibitor non-kompetitif ini mengikat sisi alosterik dari enzim. Kita lihat pada gambar berikut ini kalau misalnya terjadi pengikatan normal antara substrat dengan enzim, di mana substrat akan menempel pada sisi aktifnya enzim. Tapi pada inhibitor yang irreversible, ada dua kan tadi, ada yang inhibitor kompetitif, di mana enzim dengan inhibitor berkompetisi untuk menempel pada sisi aktif enzim. Bila inhibitor kompetitifnya menempel duluan, maka menyebabkan si substrat tidak bisa mengikatkan diri pada sisi aktif enzim. Pada non-kompetitif, ketika inhibitor sudah menempel pada sisi allosterik, ini akan mengubah bentuk sisi aktif dari enzim itu sendiri, sehingga si substrat yang tadinya sudah bersesuaian tidak bisa masuk ke sisi aktif enzim. Nah, itulah dia pembahasan tentang enzim. Semoga bisa dimengerti. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah situ. Dan thank you for your attention. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.